Tujuannya yaitu untuk membuat sediaan konsistensi pemakaian luar yang stabil, homogen, dan aman digunakan pada kulit. Dan adapun prinsipnya yaitu mendispersikan zat aktif padat yang tidak larut ke dalam fase cair dengan bantuan bahan suspensi agar tetap stabil untuk pemakaian luar. Berikut adalah formulasi sediaan suspensi topikal. Nah, langsung saja kita ke prosedur pembuatan sediaan suspensi. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan serta ditimbang bahan. Yang kedua, dimasukkan NaCMC dan 20 ml air panas, lalu aduk hingga mengembang, disebut massa 1. Yang ketiga, ditambahkan kalamin, zinc oxide, dan gliserin, lalu gerus hingga homogen, disebut massa 2. Yang keempat, dimasukkan massa 2 ke dalam massa 1, lalu aduk hingga merata. Yang kelima, dimasukkan suspensi ke dalam botol yang sudah dikalibrasi, lalu beri air 100 ml, kemudian beri etiket dan lakukan evaluasi. Menjelaskan uji organoleptis, di mana uji ini kita dapat melihat warna, bau, bentuk. Yang kedua, yaitu ada uji pH, di mana kita dapat melihat konsentrasi pH pada pembuatan sediaan. Ketiga, uji volume terpindahkan. Biasanya uji volume terpindahkan itu dapat melihat seberapa banyak volume terpindah dari volume awal ke volume akhir. Yang keempat, itu ada uji berat jenis, di mana uji ini kita dapat melihat berat jenis dari sediaan suspensi. 3 faktor yang mempengaruhi suspensi. Yang pertama, ukuran partikel. Yang kedua, viskositas. Yang ketiga, jumlah partikel. Suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispensi dalam suatu cairan pembawa yang digunakan untuk pemakaian pada kulit. Tujuannya yaitu untuk membuat sediaan konsistensi pemakaian luar yang stabil, homogen, dan aman digunakan pada kulit. Dan adapun prinsipnya yaitu mendispersikan zat aktif padat yang tidak larut ke dalam fase cair dengan bantuan bahan suspensi agar tetap stabil untuk pemakaian luar. Berikut adalah formulasi sediaan suspensi topikal. Nah, langsung saja kita ke prosedur pembuatan sediaan suspensi. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan serta ditimbang bahan. Yang kedua, dimasukkan NaCMC dan 20 ml air panas, lalu aduk hingga mengembang, disebut massa 1. Yang ketiga, ditambahkan kalamin, zinc oxide, dan gliserin, lalu gerus hingga homogen, disebut massa 2. Yang keempat, dimasukkan massa 2 ke dalam massa 1, lalu aduk hingga merata. Yang kelima, dimasukkan suspensi ke dalam botol yang sudah dikalibrasi, lalu beri air 100 ml, kemudian beri etiket dan lakukan evaluasi. Menjelaskan uji organoleptis, di mana uji ini kita dapat melihat warna, bau, bentuk. Yang kedua, yaitu ada uji pH, di mana kita dapat melihat konsentrasi pH pada pembuatan sediaan. Ketiga, uji volume terpindahkan. Biasanya uji volume terpindahkan itu dapat melihat seberapa banyak volume terpindah dari volume awal ke volume akhir. Yang keempat, itu ada uji berat jenis, di mana uji ini kita dapat melihat berat jenis dari sediaan suspensi. 3 faktor yang mempengaruhi suspensi. Yang pertama, ukuran partikel. Yang kedua, viskositas. Yang ketiga, jumlah partikel.